Nah, kalau kita sama-sama orang Jawa, kita sama-sama pesilat Jawa, kita masih saling merendahkan, kita masih belum bisa berdamai, bagaimana kita mau menjunjung tinggi negara Indonesia? Margahayu 151 Cabang Blora Cahaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas untuk dulur-dulur Margahayu 151 Indonesia, dan salam pencak silat untuk semua pesilat yang ada di seluruh Nusantara. Salam santun dari saya Mas Andi untuk dulur-dulur semuanya. Baik, jumpa lagi dengan saya Mas Andi dalam channel YouTube Melampah Nusantara. Ya, apa kabar dulur-dulur semuanya? Saya harap kabarnya baik, sehat, dan luar biasa. Semoga dilancarkan segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mereaction adanya ini pelemparan cat, atau sengaja memang ya. Ini pada Tugu Margahayu 151 di Ranting Kanor Cabang Bojonegoro, Komda, Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini sebenarnya Tugu yang dilempar cat ini tahun kemarin sudah pernah dilempar warnanya itu memang seperti semen, tapi ya nggak tahu itu semen atau cat. Yang jelas tahun kemarin ya pernah kayaknya. Nah, sekarang kok dilempari cat lagi, ini sekarang warnanya merah. Walaupun tak separah tahun kemarin, tapi yang jelas ini sudah tidak maklum lagi ya. Ini karena kedua kalinya ini. Ya, bagi dulur-dulur semuanya, di sini kita akan belajar bersama. Belajar apa? Kali ini kita belajar untuk saling menghargai. Nah, di sini tugu itu adalah benda mati ya. Benda mati yang ada gambaran atau yang melambangkan logo kebesaran dari perguruan kita ya. Digambar dengan sedemikian rupa, dibuat dengan sedemikian rupa, tentunya tidak mudah, tentunya banyak rintangan, banyak haluan ya, tentunya juga butuh pengorbanan. Yang dikorbankan itu baik dari segi materi dan lain sebagainya. Nah, di sini jika kita bisa menghargai adanya perbedaan dalam sebuah organisasi, maka kita bisa mencerminkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini jika para pendahulu kita bisa bersatu dengan banyaknya perbedaan, entah berbeda secara agama, suku, ras, bahasa, daerah, dan lain sebagainya, bersatu menjadi negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan kita? Kabarnya kita itu hari ini seperti apa? Kalau kita hanya berbeda organisasi atau perguruan saja sudah tidak suka, sudah tidak tenang, berarti ini kita sudah tidak bisa menghargai adanya perjuangan dari para leluhur kita atau para pejuang-pejuang yang telah membantu memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi buat dulur-dulur semuanya, di sini mari kita berpikir bersama, kita pakai logika, janganlah kita berbuat seperti itu. Lambang itu penuh makna, lambang penuh filosofi, dan tentunya dulu para leluhur, para pejuang dulu bisa merdeka yang memang dengan bekal ilmu-ilmu yang dipelajarinya, entah ilmu dari ilmu bela diri, ilmu dan lain sebagainya. Nah, bela diri di Indonesia ada banyak sekali. Nah, tentunya yang menjadi identitas kita memang pencak silat. Nah, pencak silat ini memang budaya dari leluhur kita, budaya dari negara Indonesia, bahkan Nusantara, dan sekarang sudah mendunia. Nah, jadi perlu kita apresiasi dengan adanya Pancasila. Jadi dengan adanya pencak silat ini bisa memperkenalkan negara Indonesia ini ke seluruh dunia. Untuk itu, jika pencak silat saja namanya sudah harum di seluruh antero jagat, nah kita di Indonesia yang merupakan gudangnya perguruan-perguruan pencak silat, kenapa kita harus bertengkar? Kenapa kita harus merusak tugu, merusak kaos, menghina, dan lain sebagainya? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Baik
yang sudah diselesaikan masalahnya maupun belum, ya saya harap untuk bisa saling memaafkan. Yang merasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, harap segera minta maaf atau klarifikasi. Dan ke depan kita harus bisa bersatu, karena kita Indonesia, kita harus bisa memahami makna dari Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika kita junjung tinggi untuk negara tercinta kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini tentunya jika lambang kita itu dicoret, disilang, dihina, bahkan dirusak oleh oknum lain atau perguruan lain, tentunya kita merasa kecewa. Itu sudah manusiawi, itu sudah wajar. Namun jangan sampai hal tersebut bisa menjadi semakin panjang. Artinya kita harus berhenti, stop dari diri kita sendiri. Jangan kita memandang perguruan lain itu rendah, jangan kita meninggi-ninggikan perguruan kita. Kita cukup mencintai, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di perguruan kita. Itu sama saja dengan menciptakan perdamaian untuk kita dan seluruh Indonesia. Pesilat di Indonesia ini jutaan, Mas. Jutaan pesilat di Indonesia. Namun di antara jutaan ini memang ada oknum yang memang menjadi provokator, atau yang memang belum cukup umur, atau masih labil, atau masih belum bisa dikatakan dewasa dalam menanggapi sikap kita maupun tindakan kita tentang perguruan kita dan perguruan yang lain. Bagaimana cara kita mencintai perguruan kita tanpa menghina perguruan lain, bagaimana cara kita mengagumi perguruan kita tanpa merendahkan perguruan lain, bagaimana cara kita menjunjung tinggi organisasi kita tanpa meremehkan organisasi lain. Nah, di sini pelajaran penting yang perlu kita ketahui adalah kita harus bersatu mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, stop, kita jangan dendam sama orang lain. Oke, stop, kita jangan marah sama orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Baik, sudah kita maafkan saja. Namun tentunya bagi para pelaku yang merasa, ya diharap segera meminta maaf atau klarifikasi, karena itu adalah etika kita dalam menanggapi apa yang telah kita perbuat, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Nah, disitulah kita bisa memahami makna dari Indonesia untuk perdamaian kita semua. Pencak silat di Indonesia ini tidak hanya satu, Mas. Pencak silat di Indonesia ini nggak cuma 2, nggak cuma 3, nggak cuma 4, dan lain sebagainya. Di Indonesia perguruan pencak silat ini ribuan, Mas. Berpusat di kota masing-masing, berpusat di provinsi masing-masing, banyak, Mas. Bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Jawa Tengah, bukan hanya di Jogja, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di Bogor, bukan hanya di Bandung, tapi di Indonesia ini punya aliran pencak silat masing-masing. Contohnya di Minangkabau, di Kalimantan dan lain sebagainya itu punya, di Sumatera punya, di Papua punya, banyak sekali. Nah, kalau kita sama-sama orang Jawa, kita sama-sama pesilat Jawa, kita masih saling merendahkan, kita masih belum bisa berdamai, bagaimana kita mau menjunjung tinggi negara Indonesia? Nah, dari sinilah kita harus belajar tentang apresiasi kita terhadap budaya warisan leluhur kita. Ingat, pencak silat nggak hanya satu, tapi kita dari sekian banyak harus bersatu menjadi Indonesia. Baik, saya harap gini dulu ya dulu semuanya untuk tanggapan perihal Tugu yang sudah dilempar cat warna merah yang baru saja dilakukan kemarin itu di Ranting Kantor Cabang Bojonegoro. Silahkan ditanggapi, coba dulu cantumkan di kolom komentar, nanti kita akan evaluasi bersama. Untuk dulu semua yang telah menyimak video ini sampai habis, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, panjang umur buat pejuang seduluran. Salam satu nafas untuk dulur-dulur Margahayu 151 Indonesia, dan salam pencak silat untuk semua pesilat yang ada di seluruh Indonesia. Salam santun dari saya, Mas Andi, untuk dulur-dulur semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat.